Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu? Hari ini kita akan belajar tentang keruangan dan interaksi antar ruang dalam lingkup Indonesia. Pada bab ini kita akan membahas tentang konektivitas antar ruang dan antar waktu. Dengan tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, siswa mampu menjelaskan pengertian konsep ruang. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan pengertian interaksi antar ruang. Yang ketiga, siswa mampu menyebutkan contoh keruangan antar wilayah di Indonesia. Yang keempat, siswa mampu menyebutkan contoh keruangan yang terjadi di wilayahnya. Yang kelima, siswa mampu menyebutkan kondisi saling ketergantungan yang diperlukan untuk adanya terjadi interaksi. Nah, pada bab ini kita akan mempelajari tentang pengertian ruang dan pengertian interaksi antar ruang. Nah, menurut kalian, ruang itu apa sih? Apakah ini, atau ini? Dari gambar tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa ruang adalah dari pengertian tadi. Apakah Ananda semua sudah paham? Lalu bagaimanakah keterkaitan interaksi antar ruang di dalamnya? Sebelum menjawab pertanyaan yang tadi, sebelumnya Ananda semua harus tahu apa itu interaksi. Berikut adalah contoh interaksi. Kembali ke pertanyaan awal. Bagaimana sih interaksi antar ruang yang terjadi di dalamnya? Setiap ruang di permukaan bumi memiliki karakteristik yang berbeda dengan wilayah satu dan wilayah lainnya. Misalnya, daerah perkotaan yang memiliki bangunan yang menjulang tinggi dan bangunan-bangunan yang megah. Sedangkan di daerah pedesaan, bangunannya masih terlihat sangat sederhana dan memiliki suasana yang asri. Contohnya lagi, kalau kita lihat dari segi mata pencarian, penduduk yang tinggal di daerah pegunungan mempunyai mata pencarian pada umumnya sebagai petani perkebunan. Sedangkan masyarakat yang tinggal di daerah pinggiran pesisir pantai pada umumnya memiliki mata pencarian sebagai nelayan. Nah, dari contoh yang Ibu berikan tadi, dapat diketahui bahwa tidak ada satu lokasi pun yang memiliki karakteristik yang sama persis. Karakteristik inilah yang menciptakan keterkaitan antar ruang di muka bumi. Interaksi sendiri dapat terjadi dalam 3 bentuk, dan penyebutannya juga berbeda-beda. Bentuk interaksi yang pertama yaitu mobilitas penduduk. Mobilitas penduduk merupakan interaksi dalam bentuk pergerakan manusia. Ilustrasi ini merupakan salah satu contoh dari mobilitas penduduk. Bentuk interaksi yang kedua yaitu komunikasi. Komunikasi merupakan interaksi melalui perpindahan gagasan dan informasi. Berikut ini adalah salah satu contoh komunikasi antara guru dan siswa. Salah satu bentuk interaksi yang ketiga yaitu transportasi. Transportasi merupakan interaksi melalui perpindahan barang atau energi. Transportasi sendiri selalu berkaitan dengan ongkos perjalanan, jarak, dan jenis kendaraan yang digunakan.
Interaksi keruangan dapat terjadi jika dalam kondisi seperti ini. Yang pertama, pada kondisi saling melengkapi. Yang kedua, adanya kesempatan antar keruangan. Dan yang ketiga, adanya kemudahan transfer. Contoh pada kondisi saling melengkapi. Anggap saja wilayah A adalah Kabupaten Bojonegoro dan wilayah B adalah Kabupaten Lamongan. Kabupaten Bojonegoro merupakan penghasil beras, sedangkan Kabupaten Lamongan merupakan penghasil ikan. Kabupaten Bojonegoro membutuhkan ikan, sedangkan Kabupaten Lamongan juga membutuhkan beras. Jika masing-masing memiliki kelebihan atau surplus, maka Kabupaten Bojonegoro melakukan interaksi dengan Kabupaten Lamongan melalui aktivitas perdagangan atau jual beli. Dan terjadilah interaksi karena kondisi saling melengkapi antar wilayah. Yang kedua, yaitu kesempatan antar keruangan. Kesempatan antar keruangan dapat terjadi jika suatu wilayah menawarkan alternatif lebih baik sebagai tempat asal maupun tempat tujuan dari wilayah lain. Contohnya, anggap saja wilayah A adalah Kabupaten Bojonegoro, dan wilayah B adalah Kabupaten Lamongan, dan wilayah C adalah Kabupaten Tuban. Kabupaten Bojonegoro biasanya membeli ikan ke Kabupaten Lamongan, namun kemudian diketahui ada Kabupaten Tuban yang juga penghasil ikan. Karena Kabupaten Tuban jaraknya lebih dekat dan ongkos transportasinya lebih murah, para pembeli ikan dari Kabupaten Bojonegoro akan beralih membeli ikan ke Kabupaten Tuban. Akibatnya, interaksi antara Kabupaten Bojonegoro dengan Kabupaten Lamongan melemah. Sedangkan interaksi antara Kabupaten Bojonegoro dengan Kabupaten Tuban menjadi kuat. Yang ketiga adalah kemudahan transfer. Interaksi antar ruang dapat terjadi bila ada kemudahan transfer. Kemudahan transfer selalu berkaitan dengan biaya, ketersediaan infrastruktur, dan kemudahan teknologinya. Sebagai contoh, seseorang akan menjual sayuran dari Kabupaten Bojonegoro ke Kabupaten Lamongan. Namun, jalan menuju Kabupaten Lamongan terkendala akibat jembatan putus, sehingga tidak bisa dilalui. Akibatnya, orang tersebut tidak menjual sayuran ke Kabupaten Lamongan. Nah, Ananda semua, itulah penjelasan mengenai keruangan dan interaksi antar ruang dalam lingkup Indonesia. Semoga dengan penjelasan yang Ibu berikan, Ananda semakin paham mengenai konsep keruangan dan interaksi antar ruang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.